Pemirsa, aksi petugas di lapangan dalam menertibkan peraturan saat PPKM darurat ini menuai kontroversi. Ada yang bersikap kasar, namun ada juga yang menuai simpati. Lantas, bagaimana sih seharusnya petugas dan masyarakat menyikapi peraturan saat PPKM darurat ini? Dan saat masyarakat juga menerima informasi terkait dengan tindakan Satpol PP seperti A atau seperti B, sebaiknya tidak langsung berkomentar karena yang tahu bagaimana kondisi di lapangan adalah petugas yang saat itu sedang menertibkan. Sudah hadir bersama kami Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony Harmadi dan Sosiolog Universitas Gadjah Mada Ari Sujito. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Anissa. Baik, saya ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, sejauh ini evaluasi terkait dengan kinerja eksekutor, terutama dalam hal ini adalah Satpol PP. Bagaimana Pak di masa PPKM darurat ini? Ya Mbak Anissa, makasih. Jadi memang sebetulnya bagus ya, karena kami juga koordinasi secara intensif dengan teman-teman di Polri, dengan teman-teman di TNI, dan juga Satpol PP. Tetapi kalau menyikapi hal yang ada terkait dengan kekerasan, jelas sekali ya bahwa tegas itu tidak sama artinya dengan kekerasan ya, dan kekerasan ya tidak dapat dibenarkan tentunya kekerasan. Tetapi sebetulnya banyak praktek baik yang betul-betul diterapkan Mbak Anissa. Karena kami di bidang perubahan perilaku di Satgas itu juga menggandeng Satpol PP. Satpol PP utamanya di wilayah PPKM darurat di Jawa Bali ini. Jadi para Satpol PP itu kami beri pelatihan ya tentang apa itu COVID-19, bahayanya, lalu kemudian apa yang perlu dilakukan berhadapan dengan masyarakat, edukasi apa yang harus dilakukan, karena kami minta Satpol PP bukan hanya melakukan penindakan, penegakan kepatuhan atau penegakan kedisiplinan, tapi juga mengedukasi masyarakat secara persuasif dan humanis. Jadi kami menyampaikan seperti itu karena di tim kami juga ada psikolog, ya, ada sosiolog, ada antropolog dan sebagainya. Pak Sony, mungkin ada kesalahpahaman ketika eksekutor menjalankan penertiban di jalan, terutama teman-teman dari Satpol PP. Ada pedagang gerobak berdagang kemudian ditertibkan, diambil barang atau dagangannya, bukan dibubarkan kerumunannya atau bukan diambil hanya meja dan kursinya saja, tapi barang dagangannya ini diambil. Padahal mereka masih boleh melayani, namun hanya melayani untuk take away gitu Pak. Seperti apa sih Pak sebenarnya informasi ke teman-teman eksekutor di lapangan? Jadi sebetulnya sudah dijelaskan ya. Yang pertama adalah harus memahami apa yang dimaksud dengan PPKM darurat, lalu aturan-aturan apa yang diberlakukan di dalam PPKM darurat, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, PPKM darurat selain instruksi Mendagri juga diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah, dan tugas dari Satpol PP adalah mengawal peraturan daerah tersebut. Nah, kemudian memang kami juga sudah koordinasi ya dengan teman-teman Pol PP di Kemendagri. Ini memang perlu nih kode etik, tata krama, jadi bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi masyarakat yang ditindak itu harus merasa bahwa diajak secara persuasif dan humanis. Tentu ada tahapan-tahapannya ya. Dan kemudian juga kami juga sudah koordinasi dengan Kemendagri bahwa ke depan ini kan sebetulnya pembinaan Satpol PP itu dilaksanakan oleh kepala daerah ya, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah di daerah. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri itu menyiapkan norma, standar, prosedur dan seterusnya, sehingga itu yang menjadi dasar, tapi harus dilengkapi dengan kode etik juga, kode etik di dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Itu yang menurut kami juga penting ke depan. Baik, saya ke Pak Ari. Pak Ari, saat melihat kinerja Satpol PP di lapangan, mereka pada saat menertibkan tidak hanya, maksudnya ada beberapa di antara mereka terpaksa galak atau tegas atau kasar, namun mereka juga terkadang tidak jarang juga menerima perlakuan kasar dari yang ditertibkan oleh mereka. Ada tadi di awal berita di Newsroom kami sempat memberitakan bahwa ada yang disiram oleh air panas. Sebenarnya eksekutor di lapangan itu seharusnya seperti apa? Karena mereka pun menerima tindakan yang kasar dari yang ditertibkan gitu. Ya, terima kasih. Sebetulnya konsep penertiban itu kan membuat suasana itu tidak gaduh. Nah, memang kadang-kadang di lapangan itu keterukuran itu menjadi hilang karena suasana. Tapi sekali lagi
hal kayak gini seharusnya sudah diantisipasi bahwa mendekatkan suasana yang lebih persuasif itu jauh lebih penting, karena dilema yang secara sosial itu dihadapi oleh masyarakat kita antara kesehatan dan kebutuhan ekonomi untuk tetap bekerja, itu harus ditemukan titik kompromi. Saya kira bekal skillnya tidak cukup ya, harus juga diikuti oleh suasana batin. Nah, oleh karena itu saya kira kita tidak sedang mengatakan bahwa seluruh Pol PP begitu, tetapi frame ini harus dipegang dulu. Komandannya Pol PP itu ketika pada saat operasi menertibkan itu beberapa pilihan pendekatan harus ditempuh ya, mulai dari persuasi, ajakan ya, terus kemudian menyuruh untuk bisa saling menjaga dan seterusnya. Bahkan cara-cara simpatik itu banyak dilakukan. Pak Ari, dan jika teman-teman Satpol PP ini menerima cacian dan makian dari masyarakat yang ditertibkan, harusnya seperti apa bertindaknya? Ya tidak harus bereaksi keras gitu. Yang namanya aparat punya kewenangan begitu kan jangan terpancing. Bahwa godaan di lapangan itu mungkin ya namanya orang suasana tertekan ya, tapi jangan, harus dipelajari itu, jangan sampai terpancing. Karena kalau terpancing, kecuali ya masyarakat itu melakukan tindakan kekerasan. Tapi kalau tidak melakukan caci maki ya dipersuasi gitu. Nah, masyarakat kita itu kalau didekati dengan cara-cara yang lebih persuasif gitu, sekali lagi ini terukur ya, persuasif, terus kemudian yang sifatnya ajakan gitu, himbauan dan seterusnya. Kalau melakukan tindakan kekerasan ya baru itu didisiplinkan dengan cara-cara represif. Represif itu jangan didahulukan gitu. Nah, sekali lagi kalau misalnya ada pancingan-pancingan yang menggoda untuk sifatnya melakukan kekerasan, jangan gampang terpancing, karena justru itu era media sosial itu akan cepat sekali dibaca oleh publik ya, dan betul. Itu sebenarnya menjadi kontraproduktif begitu. Betul. Saya kembali ke Pak Soni. Pak Soni, bagaimana Pak caranya mengedukasi para eksekutor di lapangan supaya tidak terpancing oleh provokasi dari yang mereka tertibkan gitu Pak? Karena kembali lagi akan menjadi senjata makan tuan bagi petugas. Ya betul, memang ini kuncinya secara psikologis. Jika emosi memuncak ya jangan bertindak seperti itu ya. Kedepankan tindakan rasional bukan emosional. Kami sudah beberapa kali, karena kami kan melibatkan beberapa Satpol PP, terutama sekarang ini ada di 30 kabupaten kota se-Jawa. Lalu kemudian mereka kami bekali dulu ya, termasuk teman-teman di dalam bidang perubahan perilaku kan ada yang psikolog juga, dan kami jelaskan bahwa pendekatan koersif yang sifatnya paksaan itu tidak akan efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku. Karena ketika pendekatan koersif itu hilang, ya maka masyarakat akan kembali lagi ke perilakunya seperti dulu dan tidak berubah. Lalu kemudian kami juga sudah mengadopsi cara komunikasi yang lebih efektif, karena memang ini kita bisa pahami juga ya Mbak Anissa, baik petugas maupun masyarakat kan dalam kondisi ya seperti pandemi ini kan tentu ada tekanan psikologis, tetapi kami mencoba mendorong para petugas di lapangan. Kami kan punya 105.000 duta perubahan perilaku agar mereka mengadopsi cara komunikasi yang lebih efektif dan minim dari tindakan koersif, yaitu dengan memberikan sosialisasi yang sifatnya edukatif. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak yang dianggap penting oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, untuk terlibat di dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat juga melihat itu sebagai sebuah ajakan yang sifatnya persuasif dan sesuai dengan konteks masyarakat lokal. Baik, saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, kalau misalnya nih masyarakat mungkin tidak akan kapok kalau misalnya barang dagangannya tidak diambil. Makanya Satpol PP mengambil jalan pintas dengan mengambil dagangan supaya mereka kapok. Padahal yang mereka cari sehari-hari untuk berjualan makanan di emperan atau di kaki lima adalah mencari untuk makan mereka sehari-hari. Bagaimana seharusnya tindakannya, Pak? Seharusnya jangan melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan itu, bahkan mengambil alat-alat itu tidak akan menciptakan efek jera. Ada beberapa konsep yang menggambarkan justru itu menjadi kemarahan ketika alat produksi itu diambil, dia akan mempertaruhkan itu, dan itu bahaya besar gitu, karena orang nggak boleh jualan itu, dia udah kepepet, nah ini hidupnya gimana? Oke, sekarang jualan yang
dari ramai menjadi sepi aja sudah tekanan gitu. Apalagi gara-gara pendekatan yang keliru kemudian diambil, wah itu pasti akan ada memori yang kolektif di masyarakat untuk wah ini mengancam, ini tidak persuasif, ini justru menciptakan penderitaan gitu loh. Nah oleh karena itu Satpol PP itu kan ujung tombak policy, ya implementasi. Kalau keliru nanti pasti salahkan bupati, salahkan gubernur, salahkan sampai ke presiden, mesti begitu. Nah oleh karena itu mesti itu. Nah oleh karena itu maka ujung tombak itu harus punya kemampuan, tidak hanya skill saja, tetapi suasana batin. Bayangin ya kalau sudah dilarang, ini udah sepi ya, udah sepi, terus kemudian sudah sepi, ini pikirannya kan makan apa ini, nanti yang beli siapa. Ketika ditertibkan, dengan bukan ditertibkan malah diobrak-abrik gitu kan, malah membuat kontraproduktif. Ini poin saya begini, ketika keterancaman itu tidak diikuti, ya upaya persuasi tidak digantikan upaya operasi, pasti akan justru radikal mereka. Saya bisa prediksi itu tidak akan menciptakan efek jerah. Oleh karena itu, saya kira justru pendekatan persuasi ini akan membuat mereka terenyuh gitu bahasanya. Mari Pak, gini-gini, mari Bu, ayo kita tetap seperti yang dicontohkan. Saya yakin ada beberapa contoh yang baik ya. Tidak harus mulai marah dulu gitu. Tolong berdasarkan aturan kita ini jaga kesehatan, tetap ini boleh Pak jualan, tetapi tidak boleh makan di tempat kayak gitu-gitu. Nah itu menurut saya cara-cara yang akan efektif. Karena bagaimanapun lama mereka ini nggak jualan, tiba-tiba situasi ini diperpanjang. Nah, kita harus berpikirnya jangka panjang gitu. Karena memori keterancaman itu akan membuat seolah-olah menertibkan itu justru jahat gitu. Karena memang ekspresi keterancaman itu. Oleh karena itu saya usul nggak usah pakai kekerasan yang berlebihan, dipersuasi. Ya memang nggak boleh lelah, nggak boleh berhenti gitu upaya-upaya itu. Baik, saya kembali ke Pak Soni. Pak Soni, saat ini PPKM darurat sudah berlangsung 1 pekan lebih, tapi cara untuk menertibkan mereka yang tidak masuk di sektor-sektor esensial maupun kritikal ataupun pedagang yang masih membuka makan di tempat ini, sosialisasi atau penertibannya masih sampai saat ini menuai kontroversi. Belum ada sosialisasi yang nyambung antara eksekutor dengan pembuat kebijakan sejauh ini supaya tidak terjadi lagi yang terjadi di Goa dan beberapa daerah lain. Seperti apa, Pak? Ya Mbak Anissa, jadi kan sebetulnya kita ini berlapis ya pelaksanaan untuk penanganan COVID-19 berlapis dari yang paling bawah tuh PPKM Mikro dengan mengandalkan posko desa dan posko kelurahan, lalu kemudian di level kabupaten kota ada PPKM juga, PPKM darurat, di level provinsi lagi dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan memang peran dari PPKM Mikro ini tetap penting di dalam pelaksanaan PPKM darurat, karena kalau kita misalkan seperti penyekatan ya, terus kemudian mendatangi para pedagang dan seterusnya, itu kan dihilir. Sebetulnya di hulunya bisa kita cegah dengan sosialisasi yang lebih kuat. Oleh karenanya kami mendorong tuh di hilir kan, di hulu kan ada posko desa, posko kelurahan yang selama ini ya sebelum pelaksanaan PPKM darurat pada saat kemarin juga waktu libur panjang itu juga mereka mengawasi keluar masuknya orang dan mengedukasi, mensosialisasikan kebijakan yang ada. Baik. Terima kasih Pak Soni Harmadi dan Pak Ari Sujito telah bergabung bersama kami di Newsroom. Dan pemirsa, di masa PPKM darurat ini ketika kita melihat ada pedagang, jangan diambil barang dagangannya tapi dibubarkan kerumunannya, karena mereka bukan mencari uang tapi mencari makan. Dan pemirsa, usai jeda warga Kota Tangerang, Banten digegerkan penemuan mayat perempuan tanpa identitas di Danau Cipondoh. Informasi selengkapnya usai jeda.